Namaku Raina, 17 tahun. Banyak orang bilang aku gadis yang beruntung, cantik, cerdas, dan punya keluarga terpandang. Tapi mereka tidak tahu, aku tinggal di rumah yang penuh luka. Di balik tembok tinggi rumah mewah kami, hidupku seperti berjalan di atas bara. Ibuku, Dira, adalah wanita keras dan ambisius. Tidak ada yang boleh lebih hebat darinya, bahkan suaminya sendiri. Ia selalu ingin terlihat sempurna, menuntut segalanya berjalan sesuai kehendaknya. Ayahku, Arman, seorang dosen filsafat yang tenang dan sederhana, tak pernah punya suara dalam rumah tangga ini. Sejak kecil, aku lebih dekat dengan ayah. Dialah satu-satunya tempatku berteduh. Di saat ibu menjerit karena rokku kotor, ayah memelukku dan berkata, "Tidak apa-apa kotor, yang penting kamu bahagia." Di saat ibu menghukumku berdiri berjam-jam karena nilai matematika turun, ayah diam-diam menyelipkan permen di tanganku. Namun semakin aku tumbuh, semakin aku melihat ayahku menderita. Ibuku bukan hanya kejam padaku, tapi lebih kejam pada suaminya sendiri. Ia tak pernah menghargai ayah, memaki, menghinakan, bahkan kadang memukul. Pernah suatu malam, aku mendengar suara benda pecah dan isakan ayah dari balik kamar. "Aku menyesal menikahi pria lemah sepertimu," teriak ibu waktu itu. Sejak saat itu, sesuatu dalam diriku berubah. Aku mulai menyadari sesuatu. Aku tidak lagi takut pada ibu. Yang ada hanya amarah. Amarah saat melihat ayah pulang larut hanya untuk disambut dengan caci maki. Amarah saat aku dihukum karena tidak memakai sepatu heels saat menghadiri pesta keluarga. Amarah saat ibu menginjak-injak harga diri ayah di depan tamu-tamu mereka hanya demi terlihat dominan. Hari itu, aku pulang dari sekolah lebih awal karena pelajaran terakhir kosong. Dan seperti biasa, aku membuka pintu rumah dengan hati was-was. Tapi kali ini, bukan suara makian yang kudengar. Aku mendengar suara tangisan ayah dari kamar mandi bawah. Lirih, seperti seorang anak kecil yang memohon ampun. Kupeluk tas sekolahku erat-erat dan perlahan kudekati pintu. Terbuka sedikit. Dan di sana kulihat ayah duduk di lantai kamar mandi. Punggungnya basah mungkin baru disiram air. Ibu berdiri di depannya, menunjuk-nunjuk wajahnya sambil bicara dengan nada rendah dan tajam. "Kamu pikir jadi dosen kampus pinggiran itu bisa cukup buat hidup kita? Kalau bukan karena aku, kita makan dari mana, ha? Jangan mimpi besar kalau kaki kamu saja kecil." Ayah hanya terdiam. Ia tidak melawan. Ia bahkan tidak menatapnya. Dan aku berdiri di balik tembok menangis tanpa suara. Aku tak sanggup lagi melihat ayah hancur perlahan. Di malam yang sama, saat ibu tertidur di kamarnya, aku masuk ke ruang kerja ayah. "Ya, kenapa nggak lawan?" tanyaku pelan. Ayah tersenyum, seperti biasa. "Karena kadang cinta itu bukan tentang siapa yang menang, nah, tapi siapa yang bisa bertahan." Tapi aku tidak setuju. Itu bukan cinta, itu penyiksaan. Dan malam itu aku bersumpah akan kulakukan apapun agar ayah bebas dari ibu. Sekalipun itu berarti aku harus menjadi jahat. Itu kalimat terakhir yang kubisikkan dalam hati sebelum memulai semuanya. Bukan karena aku benci ibuku sebagai seorang perempuan, tapi karena aku melihat bagaimana ayah dihancurkan perlahan. Aku tidak bisa menyelamatkannya dengan cara biasa. Bicara baik-baik, mustahil. Melawan, sama saja bunuh diri. Jadi aku memilih satu cara, menyerang diam-diam. Awalnya, aku mulai dari hal-hal kecil. Pertama, aku mulai menyembunyikan dokumen-dokumen kerja ibu. Ia adalah seorang pemilik butik terkenal dan sangat perfeksionis. Satu kesalahan kecil saja bisa membuatnya mengamuk. Aku tahu di mana ia menyimpan flash disk desain busana, catatan klien, hingga nota-nota penting. Suatu malam,
Saat ia panik karena tak menemukan berkas proposal desain untuk tender besar, aku diam-diam duduk di pojok ruang makan dan menahan tawa. "Kamu atau pembantu itu yang menyentuh meja kerja saya?" bentaknya ke ayah. Ayah gelagapan, membela diri, tapi tak bisa menjawab pasti. Ayah makin disalahkan, dan ibu makin bingung. Aku tahu, tekanan perlahan mulai menggerogoti pikirannya. Selanjutnya, aku mulai menebar desas-desus di antara para kolega ibu. Lewat akun media sosial anonim, aku menuliskan komentar-komentar kecil bernada sarkas. "Bukannya itu butik Dira yang ngutang sama supplier tapi belum bayar ya? Heard the owner treats her husband like trash. What kind of woman is that?" Beberapa minggu kemudian, ibu mulai menerima pesan-pesan aneh dari rekan bisnisnya. Ia bingung, kesal, dan mulai mencurigai banyak orang, tapi tidak pernah, sekalipun, menaruh curiga padaku. Aku adalah anak yang paling menurut, paling diam, paling tampak manis. Dan saat ibuku mulai kehilangan kepercayaan pada orang-orang di sekelilingnya, aku tahu aku menang satu langkah lagi. Tapi entah kenapa, saat kulihat wajah ayah suatu malam, saat ia bicara lembut seperti biasa padaku, aku mulai ragu. "Kamu baik-baik saja di sekolah, Nak. Jangan terlalu banyak pikiran ya." Aku mengangguk, tapi hatiku bertanya, kalau semua ini demi ayah, kenapa justru aku merasa makin jauh darinya? Aku mengabaikan rasa itu, karena bagiku, sekarang bukan saatnya lemah. Aku sudah memulai ini semua, dan aku harus selesaikan. Malam itu, segalanya berubah. Ibu baru pulang dari kantor dalam keadaan marah besar. Tender besar yang diincarnya gagal total. Presentasinya kacau karena filenya rusak, dan yang membuatnya semakin gila, seseorang mengirim email anonim ke klien utamanya, menuduh ibu melakukan manipulasi laporan keuangan. Itu aku. Email itu hanya berisi satu file hasil editanku, seolah-olah ibu mengubah jumlah pengeluaran demi menipu klien. Aku tak pernah menyangka dampaknya akan secepat dan seganas ini. Di rumah ibu mengamuk, ia melempar vas bunga, membanting pintu, bahkan menarik-narik ayah yang sedang duduk diam di ruang tengah. "Ini semua salah kamu, Arman. Kamu sial. Sejak kamu masuk ke hidupku, semuanya rusak. Gaji kecilmu, reputasi kamu yang nol, semua itu beban buatku." Ayah berdiri. Untuk pertama kalinya, ayah membentak balik. "Cukup, Dira." Itu kali pertama aku mendengar suaranya naik. "Cukup kamu hina aku di depan anak kita. Cukup kamu perlakukan aku seakan aku sampah. Aku tahan semua ini bertahun-tahun demi Raina. Tapi malam ini, aku tidak tahan lagi." Ibu terdiam. Aku pun begitu. "Kalau kamu memang merasa dirimu yang paling berjasa, silakan pergi. Aku tak akan tahan kamu lagi." Ayah berjalan pergi ke kamarnya, meninggalkan ibu di ruang tamu yang terdiam dalam kemarahan yang belum tuntas. Dan aku di tangga, duduk gemetar. Karena baru malam itu, aku sadar ayah bisa melawan. Ayah bisa membela diri. Lalu, semua rencanaku, untuk apa? Malam itu aku menangis, tapi bukan karena takut, bukan juga karena kasihan pada ibu. Aku menangis karena aku sudah terlalu jauh masuk ke dalam dosa ini. Aku pikir semua akan selesai setelah ayah berani bicara. Aku pikir ibu akan berubah, tapi aku salah. Ibu tidak berubah, ia justru semakin gila. Beberapa hari setelah malam itu, rumah kami menjadi medan perang yang senyap. Tak ada lagi suara ayah yang membujuk, tak ada lagi ibu yang berteriak, tapi juga tak ada damai. Hanya keheningan yang menyesakkan. Ibu mulai mencurigai semua orang. Asisten rumah tangga kami dipecat. Laptop dan ponsel ayah disita secara sepihak. Bahkan, aku dipanggil ke ruang kerjanya.
lalu disodori pertanyaan demi pertanyaan. Kamu tahu siapa yang menyebarkan email fitnah itu? Kamu pernah pakai laptop Mama. Jangan bohong. Sekali kamu bohong, Mama tahu. Wajahnya dingin. Sorot matanya tajam. Tapi aku sudah terlalu pandai berpura-pura. Aku tersenyum, menjawab lembut, berbohong dengan sempurna. Tapi hatiku tidak tenang. Tidak bisa. Setiap malam, aku bermimpi buruk. Mimpi tentang ibu yang jatuh dari tangga. Mimpi tentang ayah memelukku dengan tubuh penuh luka. Mimpi tentang darah. Tentang aku yang menjerit sendirian di dalam penjara besi. Dan mimpi itu seolah menjadi pertanda. Suatu malam, ibu jatuh pingsan di dapur. Kata dokter, tekanan darahnya drop karena stres berat. Ia mulai kehilangan nafsu makan, tidur tidak tenang, tak lagi bicara panjang. Bahkan matanya mulai kosong. Aku melihatnya di atas ranjang rumah sakit terkulai, lemah, dan seperti manusia, bukan monster. Dan di sana, untuk pertama kalinya, aku merasa takut. Bukan takut pada ibu, tapi takut pada diriku sendiri. Karena untuk pertama kalinya, aku bertanya dalam hati, apakah aku benar-benar ingin dia mati? Apa benar ini jalan yang kupilih? Tapi semua sudah terlalu jauh. Aku telah membuatnya kehilangan nama baik. Aku telah menyakiti pikirannya. Aku telah memecah rumah ini dari dalam. Aku tak bisa mundur. Tidak sekarang. Tidak setelah semua kehancuran ini. Dan saat aku pulang ke rumah malam itu, aku membuka jurnal rahasiaku. Ku keluarkan sebuah halaman yang belum pernah kubuka sejak awal. Rencana terakhir, bukan sabotase, bukan fitnah, tapi menghabisinya secara nyata. Dan halaman itu mulai kupelajari pelan-pelan. Rumah kami sudah sepi seperti kuburan. Ayah tak banyak bicara. Sejak ibu pulang dari rumah sakit, semua terasa menggantung. Seperti bom waktu yang siap meledak entah kapan, entah siapa yang memicu. Dan aku mulai menjalankan rencana dengan hati yang tak lagi utuh. Langkah pertama, meracuni pikirannya. Bukan dengan obat, tapi dengan kebohongan yang halus. Aku mulai menyelipkan surat kaleng di ruang kerja ibu. Berpura-pura dari orang luar. Suamimu akan meninggalkanmu. Anakmu membencimu. Semua orang ingin kau hilang. Dan ibu mulai goyah. Dia memanggilku ke kamarnya suatu malam. Matanya sayu. Suaranya gemetar. Raina, kamu benci Mama ya? Aku hampir menangis. Tapi aku tahu, jika aku menangis sekarang, semuanya akan sia-sia. Jadi aku mengangguk perlahan. Kenapa? Tanyanya lagi. Dan saat itulah, untuk pertama kalinya, aku bicara jujur. Karena Mama menyiksa ayah. Karena Mama membuat hidup kami seperti neraka. Karena aku ingin Mama lenyap. Ibu menunduk. Lama. Dan saat dia mengangkat wajahnya, dia tersenyum. Kalau begitu, habisi saja Mama. Aku terdiam. Napasku tercekat. Mama sudah lelah. Tapi jangan buat itu terlihat seperti pembunuhan. Buat seolah Mama pergi sendiri. Lalu ia membuka laci meja dan menyerahkan padaku sebotol pil tidur. Mama tahu kamu sudah merencanakannya sejak lama. Tapi kamu terlalu bersih untuk jadi pembunuh. Jadi biar Mama yang bantu. Aku terpaku. Aku tak pernah benar-benar menyangka ibu tahu bahwa semua rencanaku ternyata tak pernah luput dari matanya. Ia tahu aku anaknya. Dan seorang ibu, meskipun dibenci, tetap punya naluri. Malam itu aku berdiri di depan pintu kamarnya. Botol pil itu sudah di tanganku. Ibu tidur dengan damai. Wajahnya tenang. Tak seperti biasanya. Dan aku hanya butuh satu langkah lagi untuk mengakhiri semuanya. Tapi, apakah aku sanggup? Tanganku gemetar. Aku melangkah pelan, duduk di sisi ranjangnya. Botol kecil itu terasa sangat berat.
Sekali menuangkannya ke minuman yang sudah ibu siapkan, semua selesai. Tapi saat kulihat wajahnya dari dekat, ingatan masa kecil menyeruak. Ibu yang pernah memelukku saat aku demam, ibu yang memotongkan apel dan membacakan dongeng sebelum tidur. Lalu kenapa semua berubah? Kenapa ibu menjadi begitu dingin, begitu keras? Air mataku jatuh. Aku meletakkan botol itu di meja. Aku ingin membangunkannya dan bilang, "Aku tidak bisa, Bu. Aku hanya ingin kita bahagia lagi." Tapi sebelum aku sempat berkata apapun, ibu membuka mata, dan ia tersenyum. "Mama tahu kamu tidak sanggup. Kamu bukan pembunuh, Raina. Kamu hanya gadis kecil yang ingin ayah dan ibunya saling mencintai. Tapi Mama gagal. Mama terlalu sibuk mengejar segalanya, sampai lupa caranya menjadi ibu yang baik." Tangisku pecah. Aku meraih tangannya. "Kenapa Mama tega ke ayah? Kenapa kita harus tumbuh seperti ini?" Ibu menatap langit-langit kamar. Suaranya lirih, lemah. Karena dulu Mama juga tidak pernah dicintai dengan benar. Mama pikir, kalau Mama kuat, Mama akan aman. Tapi yang Mama lakukan hanya memindahkan luka Mama ke kalian. Untuk pertama kalinya kami bicara tanpa dendam, tanpa saling menyakiti, tanpa topeng. Malam itu, ibu memintaku untuk memaafkannya. "Kalau kamu bisa, maafkan Mama. Tapi kalau tidak, kamu tetap boleh membenciku. Tapi jangan teruskan warisan ini, Raina. Jangan jadi seperti Mama." Aku tertidur di sisinya malam itu. Botol pil masih utuh di atas meja. Tapi paginya, ibu tidak bangun lagi. Ia benar-benar pergi dengan tenang, dengan cara yang tak pernah kuduga. Dan saat aku menggenggam tangannya yang mulai dingin, aku sadar ia sudah menyerah, bukan karena aku, tapi karena dia tahu luka yang ia tinggalkan sudah terlalu dalam.